2 juta tahun setelah kepunahan umat manusia, seorang ibu melahirkan seorang anak yang tidak berharga sebelum disambar petir, dan bayi jelek itu kehilangan semua bagian tubuhnya kecuali tengkoraknya yang menjijikkan, karena pada hari dia dilahirkan, ayahnya menemukan Tuhan di sebuah kuil kumuh, tetapi saat Tuhan mencoba melarikan diri, dia membunuhnya dengan pedangnya, dan mencoba membuat kesepakatan dengan 12 iblis surgawi, bersumpah untuk mengorbankan anak pertamanya, untuk menjadi pemimpin terkuat di dunia. Jadi setelah Dago memberitahu bidan membunuh putranya dan menghilangkan bukti, penyihir gemuk itu sampai di sebuah sungai di mana dia akan menenggelamkan anak yang tidak berguna itu. Tetapi ketika dia melihat perahu di kejauhan, dia memutuskan melemparkannya ke sungai, dan begitu nenek sihir menjijikkan mendorongnya pergi, sebuah iblis legendaris muncul melahapnya. Namun seorang kakek buta yang jelek merasakan kehadiran iblis itu dan menggunakan pedangnya untuk memotongnya dengan satu serangan sebelum menyadari ada seorang bayi di perahu dengan kekuatan kuno Tuhan memancar dari dalam dirinya. Di sisi lain dunia, seorang pria menyeret seorang korban menyedihkan untuk disalib bersama dengan semua tentara musuh lainnya yang mereka kalahkan. Tetapi ketika dia melihat istrinya tak sengaja dibunuh oleh kesatria-kesatrianya sendiri, pria itu tidak bisa menahan lagi dan memutuskan untuk isekai dirinya sendiri dengan memeluk tanah. Namun entah bagaimana pria itu selamat dan menjadi buta warna. Tetapi ketika dia mendekati sebuah perahu misterius, dia melihat tubuh bayi yang terpotong-potong yang masih hidup. Selama bertahun-tahun, pria mulai membesarkan anak yang menjijikkan dan bahkan menciptakan anggota tubuh dan kulit palsu untuknya. Tetapi dia menyadari bahwa anak itu tidak bisa merasakan sakit dan tidak memiliki emosi. Jadi dia menamainya Hayakimaru berdasarkan kata Jepang untuk 100 iblis dan menghabiskan seluruh hidupnya melatihnya untuk menjadi prajurit super terdingin di dunia. Tetapi setelah membunuh ribuan iblis dan tertutup darah mereka, kekuatan ilahi Hayakimaru diaktifkan, meregenerasi kaki yang telah hilang darinya. Pada saat dia berusia 16 tahun, pria tua itu berharap dia mengajarkan Hayakimaru cara melakukan apapun kecuali membunuh. Namun, Hayakimaru mencoba merasakan wajahnya untuk pertama kalinya dan memeluk pria yang membesarkannya seolah-olah dia adalah ayahnya sebelum meninggalkannya selamanya. Selama 3 miliar tahun berikutnya, Hayakimaru mulai menjelajahi dunia tanpa pernah makan. Sampai suatu hari, dia melihat seorang anak bernama Dororo dipukuli karena mencuri uang dari 3 pria yang menindas. Tetapi sebelum para pria itu pergi, Dororo melemparkan batu ke mata pemimpin mereka. Si gemuk mulai menenggelamkan Dororo dan memerintahkan anak buahnya membawa pedang membunuhnya. Saat mereka berjalan pergi, namun mereka melihat Hayakimaru di kejauhan, tetapi dia melihat melewati mereka ke arah iblis yang dia perhatikan di sungai. Saat itu Iniu iblis meluncur dan melahap si gemuk dengan satu serangan, sehingga para pengikut lainnya mulai melarikan diri. Tetapi iblis juga menelan mereka. Saat iblis itu akan memakan Dororo, Hayakimaru memotong lengan iblis itu dan melemparkan Dororo sebelum berlari untuk menghindari serangannya dan menghancurkan jembatan. Binatang itu terus berusaha menelannya, tetapi Hayakimaru terus memotong fondasi jembatan, menyebabkan jembatan itu runtuh saat monster itu mengejarnya dan membunuh iblis di bawah semua puing. Pada saat itu topeng Hayakimaru terjatuh dan dia mendapatkan kembali kulitnya saat petir menyambar di kejauhan, menghancurkan salah satu dari 12 iblis. Pada saat yang sama, putra kedua Dago menunjukkan kepada ibunya merpati yang dia tangkap, tetapi dia tidak bisa berhenti merindukan putra pertamanya dan menatap patung Dewi yang mengorbankan dirinya pada hari itu. Akhirnya, mereka berdua mulai melakukan perjalanan ke desa tetangga. Tetapi dalam perjalanan, Dororo menyadari bahwa meskipun Hayakimaru buta, dia dapat melihat garis besar jiwa mereka dan dapat menemukan iblis berdasarkan warna merah yang dipancarkan oleh jiwa mereka. Akhirnya, mereka sampai di desa, tetapi saat mereka akan tidur di kandang kuda malam itu, seorang iblis misterius datang untuk membunyikan lonceng neraka dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan paginya, kepala desa membawa mereka untuk bertemu Nona Banai, pendeta desa. Ketika mereka sampai di sana, pendeta itu meminta maaf atas penampilannya, mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakan kakinya setelah Tyrone melukainya. Tetapi meskipun Dororo menganggapnya cantik, Hayakimaru merasakan kehadiran iblis dan mulai mencoba menyerangnya. Namun Dororo menahannya sementara penduduk desa yang lain datang untuk membawanya pergi, melempar keduanya ke penjara. Saat Dororo bertanya-tanya mengapa dia mencoba membunuh gadis cantik itu, orang tua buta itu mengungkapkan keberadaannya dan mengatakan bahwa mereka menguncinya karena alasan yang sama.
Lagi pula dia mengenali Hayakimaru sebagai bayi yang dibuang, dan mengungkapkan bahwa dia juga memiliki kemampuan untuk melihat jiwa-jiwa iblis. Saat itu keduanya merasakan keberadaan iblis lain, dan Hayakimaru berlari untuk memotong lengan iblis itu sebelum melompat ke dalam sumur. Bersama Muni, mereka mulai menuju ke terowongan rahasia hingga tiba di ruangan pendeta wanita, dan Hayakimaru merobohkan pintunya sebelum dia mulai mengungkapkan wujud aslinya. Segera, Hayakimaru mencoba meluncur ke arahnya, tetapi dia menjatuhkannya dengan ekornya dan dia melepaskan semua tangannya ke arahnya. Setelah mendekat, dia menembus matanya dengan pedangnya, tetapi kepala desa menahannya di detik terakhir dan menyuruh iblis itu untuk melarikan diri. Begitu dia mengayunkan jubahnya, Hayakimaru mulai mengejar iblis itu di seluruh hutan, tetapi Banai berhasil menjebaknya dengan batang bambu. Sebelum dia bisa membunuhnya, iblis itu membunyikan lonceng neraka lagi. Tetapi Hayakimaru menghilang saat dia melihat ke belakang dan meluncur dari langit untuk memotong kepalanya, menghilangkannya dalam sekejap. Saat Banai mengungkapkan wujud panasnya sekali lagi, dia menyadari bahwa salah satu dari 12 iblis gagal mengorbankannya. Tapi sebelum dia bisa terus berbicara, Hayakimaru menusuk wajahnya, membunuhnya untuk terakhir kalinya. Iblis itu terus membunyikan lonceng neraka sebelum hancur, dan ketika Dororo mencari di tanah, dia melihat ribuan koin emas yang terkubur. Ini adalah uang yang terus dicuri Banai dari para petualang yang dia bunuh, dan kepala suku mengungkapkan bahwa ini adalah satu-satunya cara desa mereka bisa terus bertahan. Jadi dia menjual nyawanya kepada iblis sebagai imbalan untuk emas. Pada saat yang sama, 2 dari 12 iblis dibunuh, memulihkan sistem saraf Hayakimaru dan memungkinkannya untuk mendengar lagi. Malam itu di hutan, suara dari semua hewan membuatnya kewalahan. Tetapi Dororo bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendengar sesuatu ketika di mana-mana benar-benar sunyi. Jadi dia membungkus kain di sekitar telinganya untuk meredam suara dan menyarankan agar mereka tidak memburu iblis sampai dia pulih. Saat itu Hayakimaru melihat monster di hutan dan seekor burung besar terbang di antara mereka. Segera, dia menghunus pedangnya, dan saat monster itu kembali, dia hampir menghindarinya. Namun, monster itu terbang ke arah mereka lagi, hampir menculiknya, dan suara dari daun yang jatuh mengalihkan perhatiannya, memungkinkan burung itu menjatuhkannya ke tanah. Saat burung itu kembali, Hayakimaru berhasil mengayunkan pedangnya. Ya, tetapi burung mencoba membawanya pergi, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melukainya. Namun saat burung kembali untuk menghabisinya, Muni muncul, dan memotongnya menjadi potongan-potongan dalam sekejap. Saat itu Dororo menyadari bahwa Hayakimaru melamun, dan mencoba mengembalikannya ke kesadarannya, tetapi dia hampir mati di dalam. Keesokan paginya, saat Hayakimaru bangun, dia mulai mendengar suara nyanyian dan mengikutinya ke sungai. Saat dia tiba, dia menyadari bahwa penyanyi itu adalah seorang gadis, dan kemurnian dalam jiwanya menariknya lebih dekat kepadanya. Saat dia mencoba menyentuhnya, dia menyadari bahwa dia buta, tetapi dia hampir pingsan di pelukannya, dan dia melihat Dororo dan Muni yang berpikir mereka mungkin adalah teman-temannya. Saat mereka menetap di sebuah kuil tua yang ditinggalkan, mereka menyadari bahwa Hayakimaru sangat sakit akibat lukanya, dan Muni berkata dia mungkin mulai menjadi manusia sejati. Saat Mio tiba, dia memberitahu mereka untuk tinggal sampai Hayakimaru pulih dan mengungkapkan setengah lusin anak yatim yang dia rawat. Saat itu anak-anak muncul di depan mereka, dan Mio berkata mereka adalah penyintas perang. Saat Takibo memutuskan untuk mengambil alih, dia memerintahkan yang lain untuk pergi dan memberitahu Mio untuk beristirahat sebelum giliran malamnya. Kemudian hari itu, saat Dororo memutuskan untuk menemui Takibo, dia menawarkan untuk membantunya dengan tugasnya, tetapi anak itu menolak, mengatakan bahwa dia ingin bekerja sekeras kakaknya, Mio. Ketika Dororo menyadari bahwa Muni mulai pergi, dia memberitahunya bahwa dia akan mencari jalan aman melalui hutan dan akan kembali setelahnya. Di desa Dago, seorang utusan memberitahunya bahwa klan Sakai sedang menunggu di perbatasan mereka, dan mereka mulai kehabisan makanan karena tidak ada hujan selama berminggu-minggu. Saat itu, Mina muncul, mengatakan bahwa masa lalu mulai terulang. Di kuil, Mio memutuskan untuk memeriksa Hayakimaru, dan menemukan bahwa ia demam tinggi. Menyadari bahwa ia membutuhkan obat, ia berjanji akan membawakan beberapa ramuan penyembuh saat kembali dari tugas malamnya. Dan tepat saat ia mulai bernyanyi, ia berharap ia tidak akan pergi, tetapi akan tetap di sisinya selamanya. Di dalam hutan, Muni menemukan jalan melalui aliran sungai dan berpikir itu akan menjadi rumah yang lebih baik untuk Mio dan anak-anak yatim. Namun, ia segera menyadari keberadaan sebuah iblis di dalam lubang dan berpikir bahwa tempat ini tidak aman setelah semua. Keesokan harinya, ketika Mio kembali ke desa, ia menyadari bahwa Hayakimaru sedang menunggu di luar dan memutuskan untuk memberinya obat yang ia bawa.
Namun ia mencoba memberitahunya untuk bernyanyi sebagai gantinya, dan Dororo berkata suaranya mungkin akan membangkitkan pikirannya. Saat ia mulai bernyanyi, Muni tiba, dan saat mereka beristirahat di dalam, ia menceritakan tentang daerah yang ia temukan di hutan, dan mengatakan bahwa itu akan menjadi tempat yang baik untuk bersembunyi saat perang dimulai. Namun ia mengungkapkan bahwa sebuah iblis besar sudah tinggal di tanah itu, dan bahwa itu hanya akan aman ketika iblis itu pergi. Mendengar kata-katanya, Hayakimaru mulai menuju hutan, dan mengabaikan Dororo ketika ia mencoba menghentikannya. Saat Muni menyadari bahwa ia jauh dari pemulihan, ia memutuskan untuk mengikutinya sebagai dukungan. Jadi para pria pergi, Mio mengungkapkan ia akan bekerja untuk kedua desa yang mempersiapkan perang. Itu cara tercepat untuk mendapatkan lebih banyak uang. Namun para bocah menganggap itu terlalu berbahaya, jadi Dororo berjanji untuk mengikutinya dan melindunginya jika ia terjatuh dalam bahaya. Malam itu saat ia mengikutinya ke dalam hutan, ia menyadari bahwa pekerjaannya adalah mengembangkan rencana dengan para prajurit dan merasa tertekan oleh apa yang ia lihat dan banyaknya hal yang ia hadapi setiap hari. Pada saat yang sama, Hayakimaru dan Muni tiba di lubang besar. Saat mereka melihat iblis itu, Hayakimaru menghunus pedangnya, tetapi Muni menyadari bahwa ia masih sakit akibat lukanya. Muni mencoba menyarankan agar ia menunggu sampai ia pulih, tetapi monster itu mulai mengebor tanah dan pasir menarik mereka ke dalam lubang. Setelah melompat dari batu, Hayakimaru terbang ke arah monster itu, dan Muni mengayunkan pedangnya dari belakang, memaksanya untuk mengalihkan perhatian. Segera setelah monster itu teralihkan, Hayakimaru menusukkan pedangnya ke kepala monster itu, tetapi iblis itu menangkapnya dan mulai menariknya ke dalam tanah. Untungnya, Muni berhasil menyelamatkannya, tetapi Hayakimaru mulai berteriak karena rasa sakit mengerikan, karena setengah dari kakinya hilang akibat iblis. Di malam itu, saat Dororo kembali ke kuil, ia bertemu dengan Muni dan Hayakimaru. Saat ia melihat kaki Hayakimaru yang terputus, dia jatuh karena terkejut, dan Muni mengungkapkan bahwa itu dimakan oleh iblis. Namun, ketika dia menyadari bahwa Hayakimaru sebenarnya mengerang karena sakit, Muni memberitahunya bahwa dia sekarang juga telah mendapatkan kemampuannya untuk berbicara. Pagi hari ketika Mio tiba, dia menemukan Hayakimaru terluka dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Tetapi Muni memberitahunya dia akan selamat dari lukanya. Saat dia mulai membersihkan lukanya, Dororo melihat bekas lukanya dan berlari pergi, mengingat apa yang dia lihat. Beberapa menit kemudian, Takibo menemukannya dan bertanya-tanya mengapa dia pergi, tetapi Dororo merasa lebih baik menyimpan apa yang dia lihat sebagai rahasia. Saat dia bertanya apakah dia pernah melihat Mio bekerja, Takibo mulai memberitahunya bahwa tugasnya adalah menjaga anak-anak yatim yang tersisa, dan mereka hanya bisa bertahan hidup karena pengorbanan Mio. Di desa Dago, Tahamaru mulai menuntut untuk dikirim ke medan perang, tetapi Dago berkata bahwa dia masih anak-anak dan menyuruhnya agar ibunya mengajarinya cara bermain dengan pedang kecilnya. Maafkan saya, ketika Mina muncul, Tahamaru memohon padanya untuk bermain dengan pedangnya, tetapi dia menganggapnya sebagai anak manja dan mengabaikan semua yang dia katakan. Namun, Tahamaru menyadari bahwa dia hanya berpura-pura peduli padanya sejak dia lahir dan bertanya-tanya pedang siapa yang sebenarnya dia khawatirkan. Dia berpikir bahwa dia pasti menyimpan sebuah rahasia dan berharap bisa menemukannya. Di kuil, ingatan tentang insiden itu terus berkelebat di pikiran Hayakimaru, dan saat dia mencoba menuju hutan, dia terjatuh karena lukanya, tapi Mio memberikan dukungannya. Untuk membantunya bersantai, dia memintanya bicara, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa mengucapkan kata pun, jadi dia mulai bernyanyi untuknya. Saat Muni mengintip mereka, dia menyadari bahwa suara nyanyian Mio menenangkan iblis yang mulai muncul di dalam jiwa Hayakimaru. Jadi saat dia mulai pergi, dia memberitahu Dororo bahwa dia akan tinggal di sekitar hutan untuk sementara, mengungkapkan bahwa api iblis Hayakimaru mungkin suatu hari akan mengubahnya menjadi monster. Malam itu, saat Mio mulai pergi bekerja, dia memberitahu Dororo bahwa dia memperhatikannya malam sebelumnya, dan mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup. Jadi dia memutuskan untuk memaafkannya, dan berkata bahwa dia sebenarnya berani, jadi dia tidak akan pernah membencinya karena mengorbankan dirinya untuk semua anak-anak lainnya. Segera dia berlari ke kuil, senang akhirnya berdamai dengannya. Di kuil, Hayakimaru mulai mengasah kayu untuk menggantikan kakinya. Tapi Dororo memutuskan untuk memberinya makan, mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Dia berharap Hayakimaru tidak akan pernah menjadi monster, mengatakan dia satu-satunya teman di dunia. Pada pagi hari, Hayakimaru telah memperbaiki kayu dan sedang berlatih dengan pedangnya. Saat para yatim piatu mengagumi lengan pedangnya, mereka memutuskan untuk menunjukkan beberapa pedang tersembunyi, dan Takibo mengungkapkan bahwa mereka menemukannya di medan perang. Pada saat yang sama, Mio mulai pergi bekerja, tetapi seorang prajurit dari klan Ishikawa melihatnya, mengira dia mungkin seorang mata-mata.
Pada malam itu, dengan semua anak-anak lainnya tertidur, Dororo menyadari bahwa Hayakimaru telah meninggalkan kuil dan berpikir bahwa dia pasti pergi untuk menghadapi iblis. Di lubang itu, Hayakimaru menghunus pedangnya dan siap untuk bertarung. Saat dia meluncur ke dalam lubang, dia mulai menghindari cakar iblis. Saat hujan mulai turun, saat binatang itu menggigit kakinya lagi, dia menikamnya tepat di mulut dan melompat sangat tinggi sebelum membunuhnya dalam sekejap. Pada saat itu, hujan berhenti dan patung Dago terbelah dua. Ketika Mio tiba di kuil, Takibo memberitahunya bahwa Hayakimaru telah pergi untuk melawan monster, jadi dia segera bergegas. Saat itu, sekelompok prajurit Ishikawa tiba dan mengikutinya ke kuil. Ketika Hayakimaru dan Dororo mulai pulang, anak itu senang melihat kakinya pulih. Tetapi setelah mendengar kata-kata, Hayakimaru menyadari bahwa kuil itu terbakar karena para prajurit membunuh para yatim piatu tanpa belas kasihan. Ketika Dororo tiba, dia menemukan bahwa semua temannya sudah mati. Pemimpin bertanya-tanya apakah dia salah satu mata-mata. Dia mengatakan bahwa Mio terlihat memasuki kamp musuh tepat setelah meninggalkan mereka. Jadi dia mengira dia menjual mereka. Berpikir dia bisa menyelamatkannya, Dororo mulai berlari ke arahnya, tetapi pria itu menangkapnya dan melemparkannya ke tanah. Namun, saat dia mencoba menghabisinya, Hayakimaru memotong tangannya, sehingga para pria segera mengelilinginya. Pada saat itu Hayakimaru menyadari bahwa Mio akan mati, dan kesadaran itu membuatnya menjadi frustasi. Jadi dia menikam prajurit pertama, dan mulai membunuh sisa mereka saat kemarahan menguasainya, didorong oleh kegilaan dan balas dendam. Melihat ini, Dororo teringat kata-kata Muni, dan berpikir, Hayakimaru mungkin akan menjadi monster. Jadi dia menghentikannya sebelum dia bisa membunuh pemimpin, membiarkan pria itu melarikan diri. Saat dia menunjukkan kantong, Dororo mengatakan kantong penuh benih padi, dan impian Mio adalah membuat ladang padi untuk anak-anak agar bisa memberi mereka nasi. Lagi pula, Tianada dan mereka yang pernah makan apapun kecuali nasi bakar setelah perang, dia memberitahunya untuk menyimpannya dan untuk tidak pernah melupakan impian Mio. Setelah mendengar kata-kata itu, Hayakimaru mengucapkan kata pertamanya dan berkata, Mio, dan mereka menguburkan semua tubuh sebelum meninggalkan kuil. Saat mereka melanjutkan perjalanan, satu-satunya hal yang terus mereka dengar adalah suara manis Mio yang bernyanyi, mendorong mereka untuk terus maju dalam kehidupan mereka yang menyedihkan.